Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersukacita saat ini kita kembali bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang singkat dalam renungan 79. Kita sampai kepada Sakaria pasal yang ke-10 sampai 14. Saya akan membaca Sakaria pasal 13 ayat 7 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap orang yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, dan 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Saya beri tema firman Tuhan yang percaya akan dimurnikan. Allah akan menguji setiap orang lewat suatu ujian yang tidak dapat dimanipulasi, hingga pada akhirnya hanya mereka yang tahan uji, berhati nurani, yang murni, dan juga yang beriman teguh kepada Tuhan akan tetap bertahan. Hanya itu, yaitu orang yang berhati nurani murni, mereka yang tahan uji dan beriman teguh kepada Tuhan akan tetap bertahan. Tuhan akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat kepunyaannya. Ini adalah nubuat yang menunjuk kepada Yesus Kristus dan umat yang mengikutinya. Pedang adalah lambang keadilan Allah yang akan ditimpakan kepada Yesus. Dialah yang menanggung seluruh umat manusia, menanggung seluruh dosa umat manusia. Kalau kita membaca di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau kita melihat ayat ini, Allah itu dalam nubuatan Yesus Kristus dan umat yang mengikutinya, pedang itu lambang keadilan Allah yang akan ditimpakan kepada Yesus. Dialah yang menanggung seluruh dosa umat manusia. Kematian Yesus akan menjadi suatu peristiwa yang mengguncangkan iman. Akibatnya kita tahu para murid akan tercerai-berai. Hanya mereka yang setia, hanya mereka, banyak yang tercerai-berai dikatakan.
dan menjadi suatu peristiwa yang mengguncangkan iman. Akibatnya semua para murid akan berguncang imannya. Anak-anak Tuhan akan berguncang imannya. Kalau kita melihat di dalam ayat 8 tadi dikatakan di seluruh negeri, demikian firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Nah, kita melihat akibat daripada itu, maka dikatakan mereka akan dilenyapkan. Itu adalah orang-orang yang lemah. Mereka yang dilenyapkan adalah orang-orang yang lemah. Mereka adalah orang-orang yang tidak dapat bertahan uji, menghadapi setiap ujian dan persoalan dalam hidup ini. Dan juga dikatakan bahwa mereka yang tidak dapat bertahan dalam ujian peleburan itu, mereka yang akan dimurnikan. Dalam ayat 9 dikatakan, aku akan menaruh dan yang 1/3 itu, jadi sisa yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas, dan mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Mereka akan dimurnikan sehingga menjadi seperti emas yang berharga. Allah melakukan semua ini untuk memiliki umat baru yang akan memuliakan namanya. Mereka adalah umat pilihan dan kesukaan daripada Allah. Umat yang dipilih oleh Allah itu akan disisihkan dan dia akan dikuatkan dalam menghadapi setiap tantangan masalah. Kita sekalian yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kita telah dan sedang mengalami ujian pada hari-hari ini. Setiap hari kita dihadapkan dengan ujian. Allah memperhadapkan kita dengan ujian-ujian kehidupan. Tantangan-tantangan kalau kita melihat ujian pada saat ini. Sakit, penyakit, ujian ekonomi dan sebagainya, pekerjaan. Banyak ujian-ujian. Kita tahu ujian itu adalah tentang kasih, kesetiaan, dan kekudusan Allah. Dengan ujian itu kita akan dinyatakan bahwa kita benar-benar mengasihi Allah, memiliki kesetiaan kepada Allah, dan memiliki kekudusan, kepercayaan, dan kita melihat kepercayaan, kejujuran, dan banyak lain halnya. Tujuannya adalah agar kita memiliki, tujuannya itu adalah agar kita memiliki iman dan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Allah ingin agar kita tidak bercacat dan bercela sampai kedatangannya kali yang kedua. Di antara kita mungkin tidak sedikit yang gagal dalam ujian hari-hari ini. Akan tetapi Allah yang penuh kasih sanggup untuk mengangkat kita kembali, hingga pada akhirnya Allah akan berkata,
mereka adalah umatku. Kemudian kita akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Ujian apa yang sedang kita hadapi? Kita melihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita tetap bertahan di dalam ujian itu. Dan akhirnya Tuhan akan berkata, mereka adalah umatku, dan kita akan menjawab, Tuhan adalah Allahku yang hidup, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita seorang diri dalam menghadapi setiap tantangan masalah dalam hidup ini. Terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami kekuatan jemaat GPDI El Shaddai supaya tetap kuat dalam menghadapi ujian-ujian hidup yang datang menimpa kehidupan kita. Biarlah kita boleh tetap bertahan uji Tuhan. Kami boleh tetap mencintai Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kesempatan ini kami mendoakan untuk seorang ibu yang sedang menjalani operasi kanker. Mari Engkau tumpangkan tangan-Mu. Engkau mendahului tangan dokter dan semua obat-obat yang dikonsumsi. Tuhan berkati supaya semua itu boleh mempercepat pemulihan ibu ini. Dan nama Engkau saja dipermuliakan. Sungguh tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami juga mendoakan para siswa-siswi jemaat-Mu yang hari-hari ini sedang menghadapi ujian. Tuhan, Engkau tolong mereka yang mengikuti pendidikan. Engkau memberikan hikmat yang dari surga, supaya setiap tes yang mereka hadapi, mereka dapat mengerjakan semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan kesehatan kepada mereka. Memberkati guru-guru yang mengajar, memberkati ibu gembala kami, beserta dengan call center yang dengan setia melayani kami. Balas berkati dengan limpah-limpah. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulut jemaat GPDI El Shaddai penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan permohonan kepadamu sepanjang hari. Terima kasih. Haleluya. Amin.